Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada teman-teman kelas B, Hukum Perbankan dan Jaminan. Selamat pagi Ibu Diana Napitupulu, SHMMKN, selaku dosen pengampu di kelas B, Hukum Perbankan dan Jaminan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Karel Nehemia Hamonangan Simanjuntak dari kelas B Hukum Perbankan dan Jaminan dengan NIM 18400-534 akan membawakan materi mengenai LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank, yang dimana LKBB tersebut meliputi beberapa materi yang akan saya bahas bersama dengan teman saya, yaitu Yohana Gebi. LKBB terdiri dari asuransi, dana pensiun, factoring, anjak piutang, leasing, pegadaian, bursa efek atau pasar modal, modal ventura, pasar uang, fintech, multi finance, credit card, koperasi simpan pinjam, dan kartu plastik. Sebelum kita mengenal lebih jauh lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia, kita pertama kali harus mengerti lembaga keuangan. Seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank itu terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank terdiri dari asuransi, dana pensiun, factoring atau anjak piutang, leasing, pegadaian, bursa efek atau pasar modal, modal ventura, pasar uang, fintech, multi finance, credit card, koperasi simpan pinjam, dan kartu plastik. Sebelum kita masuk ke materi sewa guna usaha atau leasing, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang aktivitasnya di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan usaha, yaitu menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Pengertian lembaga keuangan bukan bank menurut surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Kep strip 38/MK/4 Romawi/1972 adalah semua lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Lembaga keuangan bank atau LKBB atau juga yang biasa disebut sebagai lembaga keuangan non-depository dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang jenis pertama adalah lembaga keuangan kontraktual, yaitu dengan menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak. Contohnya polis asuransi dan program dana pensiun. Jenis yang kedua adalah lembaga keuangan investasi. Contohnya perusahaan efek, saham, reksadana, dan lain-lain yang berhubungan dengan investasi. Yang ketiga, lembaga keuangan pembiayaan adalah lembaga yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Contohnya perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan atau finance company. LKBB ini memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Sebab dengan adanya LKBB ini secara otomatis konsumsi domestik akan bergerak maju dan mendorong lajunya perekonomian di Indonesia. LKBB sebenarnya adalah badan usaha atau lembaga yang memiliki aktivitas terkait keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung mengumpulkan dana dari masyarakat. Sesuai SK Menteri Keuangan Republik Indonesia, LKBB berhak menerbitkan surat berharga serta menyalurkan dana yang telah dihimpun untuk berinvestasi pada berbagai usaha atau perusahaan.
Berikut adalah fungsi lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia. Yang pertama, tempat menyimpan uang. Beberapa jenis LKBB menjadi alternatif tempat menyimpan uang bagi orang yang tidak ingin membuka rekening di bank atau sekedar ingin memisahkan uang untuk berbagai kepentingan. Dengan adanya alternatif ini, masyarakat memiliki cara lain untuk menabung dan mengatur keuangan mereka. Yang kedua, fungsinya adalah menyediakan modal. Sama seperti bank yang menyediakan uang untuk dapat dipinjam sebagai modal, LKBB juga memiliki fasilitas dalam penyediaan modal. Modal ini dapat diakses perseorangan untuk usaha kecil dan menengah atau perusahaan-perusahaan swasta. Tiap-tiap lembaga punya kebijakan masing-masing terkait syarat dan ketentuan dalam penyediaan modal. Fungsi yang ketiga adalah pengadaan kredit. Sebagian LKBB juga menyediakan jasa untuk pembelian barang-barang tertentu seperti motor, handphone, laptop, mobil, dan masih banyak lagi. Dengan kontrak kredit yang jelas di awal, Anda bisa mengetahui jumlah yang perlu Anda cicil setiap bulannya untuk barang yang dibelinya. Pengadaan kredit ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan kesanggupan membayar. Untuk pengajuan kredit, biasanya para petugas LKBB akan melakukan survei terlebih dahulu. Disetujui atau tidaknya pengajuan Anda sangat tergantung kepada nominal kesanggupan membayar Anda, jumlah tanggungan, serta reputasi Anda dalam mencicil kredit sebelumnya. Yang selanjutnya fungsinya adalah sebagai pengajuan pinjaman. LKBB juga ada yang memberikan pinjaman disertai dengan jaminan. Dengan demikian, Anda dapat menjaminkan harta berharga untuk dinilai, kemudian dicairkan pinjamannya. Yang patut diperhatikan adalah adanya bunganya yang dikenakan, serta denda bila terlambat membayar. Jika Anda menggunakan fasilitas ini, baca dengan baik dan teliti mengenai syarat dan ketentuannya. Fungsi yang terakhir itu adalah pelaksana kegiatan keuangan. LKBB dapat melakukan berbagai kegiatan keuangan selain yang telah disebutkan di atas. Meskipun demikian, semua jenis aktivitasnya harus sesuai dengan persetujuan dari Menteri Keuangan Indonesia. Kegiatan keuangan ini nantinya diharapkan dapat mendorong pembangunan industri dan perkembangan perekonomian Indonesia. Setelah kita mengetahui apa itu LKBB dan pengertian-pengertiannya serta fungsi-fungsinya, maka saya akan masuk ke dalam bagian-bagian dalam LKBB, yaitu sewa guna usaha atau leasing. Nah, di sini saya mengambil materi dari buku bank dan lembaga keuangan lainnya menurut Dr. Kasmir. Sewa guna usaha atau leasing. Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan berbagai barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini maksud jika seseorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang berdiri sendiri. Keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Oleh karena itu, perusahaan leasing harus pandai-pandai dalam memberikan atau memilih sasarannya jangan sampai bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan bukan bank. Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor, yaitu perusahaan leasing, dengan lessee, nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian sewa guna usaha atau leasing sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1199/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Adapun ciri-ciri leasing, yang pertama memiliki hubungan jangka waktu lease dengan masa kegunaan benda lease tersebut. Yang kedua, hak milik benda pada lessor
Dan yang ketiga, benda yang menjadi objek leasing merupakan benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Mengenai ketentuan mengenai leasing. Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor Cap titik 122-MK-4 Romawi _2 1974 nomor 32-M-SK-2 dan nomor 30-KPB-1 Romawi _74 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan nomor 649-MK-4 Romawi _5 1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya kebijaksanaan deregulasi 20 Desember 1988 yang isinya mengatur tentang usaha leasing di Indonesia, dan dengan keluarnya kebijaksanaan ini maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian dalam Kepres nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 1200-KMK-013-1988 tanggal 20 Desember 1988 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan seperti sewa guna usaha atau leasing, modal ventura atau venture capital, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Pemberian izin untuk melakukan usaha-usaha pembiayaan seperti di atas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Setelah mengetahui apa itu leasing, terus ketentuan-ketentuannya, kita akan mengacu kepada pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing ada sebagai berikut. Yang pertama ada lessor, merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua, lessor adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga ada supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lessor. Dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang keempat, asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessor. Dalam hal ini, lessor dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang di-leasingkan. Sekarang mengenai kegiatan leasing. Kegiatan leasing itu diatur di dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1169-KMK-01-1991 tentang tanggal 21 November 1991. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessor atau finance lease, dan yang kedua melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lessor atau operating lease. Ciri kedua bagian atau kedua kegiatan leasing seperti yang di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kriteria untuk finance lease apabila suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang yang di-lease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-leasekan dan keuntungan bagi pihak lessor. Yang kedua, dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessor. Ciri yang kedua, sedangkan kriteria untuk operating lease adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-leasekan ditambah keuntungan bagi pihak lessor. Yang kedua, di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lessor. Terus keuntungan leasing apa aja sih? Yang pertama, fleksibel. Perusahaan leasing sistemnya kontrak sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Kemudian besar pembayaran dan jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Kita dapat membuat kesepakatan sendiri dengan pihak leasing sesuai dengan kemampuan perusahaan kita. Yang kedua, tidak diperlukan jaminan. Sesuatu yang menarik dari leasing ini adalah tidak meminta jaminan dari lessor.
Namun kita dapat memiliki hak atas barang modal berdasarkan aktiva yang di list. Pendapatan dari aktiva itu sendiri yang merupakan jaminan dari lese tersebut. Yang ketiga, cepat dalam pelayanan. Prosedur leasing sangat sederhana sehingga pelayanan sangat cepat dan mudah sehingga mempermudah dalam pembiayaan. Lese akan dengan mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk modal usaha. Yang keempat, capital saving, yaitu lessor membiayai 100% untuk barang atau modal yang kita butuhkan. Dengan adanya pembiayaan oleh lessor, maka dapat menghemat modal bagi perusahaan lese, sehingga modal yang dimiliki oleh lese dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Terus yang kelima, ada pembayaran angsuran diperlukan sebagai biaya operasional. Ini yang menarik, pembayaran angsuran dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional perusahaan. Pembayaran lese dihitung dalam penentuan laba rugi perusahaan. Jadi perhitungannya dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak. Yang keenam, sebagai pelindung inflasi. Leasing juga dapat menghindari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi. Jadi lese sampai kapanpun akan membayar dengan satuan moneter yang sama atau satuan meter yang lalu terhadap sisa kewajiban atau utangnya. Yang ketujuh, mendapatkan kepastian hukum. Pihak yang terlibat dalam leasing akan mendapatkan kepastian hukum, sebab dalam leasing sendiri dapat aturan yang tidak bisa dibatalkan dengan kondisi perekonomian apapun. Yang kedelapan, cara mendapatkan aktiva. Bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan pendanaan dapat menggunakan fasilitas leasing untuk mendapatkan aktiva atau barang. Dengan demikian, modernisasi ataupun peningkatan produktivitas tetap dapat berlangsung. Dalam perkembangannya, definisi leasing ini kerap kali disalahartikan. Banyak masyarakat mengartikan bahwa leasing sama dengan kredit. Kendati memiliki konsep yang sama, namun leasing dalam arti sebenarnya tidak tepat jika diartikan sebagai kredit. Lebih dari itu, leasing merupakan tindakan dan perjanjian sewa barang dengan opsi kepemilikan pada akhir periode sewa. Jadi dapat disimpulkan, apabila penyewa tidak mampu membayar biaya leasing hingga tuntas, maka kepemilikan barang akan kembali kepada si pemberi sewa. Terus mengenai perjanjian leasing tadi, ada isi kontrak yang harus dimuat secara umum, antara lain nama dan alamat lese, jenis barang modal dan diinginkan. Terus yang ketiga, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan. Yang keempat, syarat-syarat pembayaran. Yang kelima, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya. Yang keenam, biaya yang dikenakan. Yang ketujuh, sanksi-sanksi apabila lese ingkar janji. Dan jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi supplier untuk bernegosiasi barang dan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung resiko kemanjatan pembayaran oleh lese. Namun demikian, dalam praktiknya dapat pula sebelum nasabah mengajukan permohonan ke perusahaan leasing, pihak lese terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan suppliernya, kemudian barulah mencari perusahaan leasing yang akan menjadi lessornya. Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah kepada perusahaan leasing, yang dimana biayanya tersebut yang dibebankan kepada lese adalah: yang pertama, biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. Yang kedua, biaya materai untuk perjanjian. Yang ketiga, biaya bunga terhadap barang yang dileaskan. Dan yang keempat, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Terus mengenai sanksi-sanksi apabila sanksi-sanksi yang diberikan oleh pihak lessor kepada pihak lese apabila lese ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lessor sesuai perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Yang kedua, jika teguran lisan tidak digubris atau tidak direspon dengan baik, maka akan diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Yang keempat, penyitaan barang yang dipegang oleh lese. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.